Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Tidak terasa kini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan keluarga tahun 2021 ini. Mari dengan bangkit berdiri dan bersama dengan keluarga kita di rumah, kita awali ibadah penutupan bulan keluarga serta perjamuan kudus ini dengan menyanyikan satu lagu pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Ibadah Minggu penutupan bulan keluarga dan sakramen perjamuan kudus pagi ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Mulia bagi Bapa
pembimbing ibadah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, di sepanjang hidup ini mungkin kita banyak mengerti bahwa perkara-perkara di dunia ini tidak dapat kita lakukan. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar dan Dia sanggup juga memulihkan hati saudara. Mari kita bawa pergumulan-pergumulan kita ke dalam doa syafaat dengan menyanyikan satu lagu pujian, Dia Sanggup. Dahulu, sekarang,
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita tundukkan kepala kita, tengadahkan hati, roh dan jiwa kita, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Allah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kalau kami melihat keberadaan kami hingga saat ini, kalau kami dalam keadaan baik tidak kurang suatu apapun, kalau kami boleh merasakan banyak sekali berkat-berkat rohani dan kasih, kami percaya Tuhan bahwa itu semua adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat anugerah yang Tuhan senantiasa curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang mengetahui keberadaan dan pergumulan-pergumulan kami, dan Allah yang punya kuasa dan sanggup untuk menolong kami. Pada saat ini Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kami, yang mungkin saat ini oleh karena keterbatasan hamba-Mu tidak dapat mengungkapkan satu persatu. Tetapi Allah yang Maha Kuasa tahu satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami semua. Oleh karena itu, apapun Tuhan saat ini yang tengah kami hadapi, Tuhan akan menolong kami. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa akan membebaskan kami dari segala pergumulan dan tekanan-tekanan hidup. Kalau Tuhan izinkan kami untuk mengalami, kami percaya bahwa Tuhan juga akan menopang kami. Sehingga dalam situasi peristiwa apapun yang kami hadapi, kami akan tetap memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, secara khusus kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang Tuhan izinkan mengalami COVID-19. Tetapi kami juga melihat ada banyak jemaat-jemaat kami yang sudah Tuhan sembuhkan. Dan saat ini Tuhan, kami tetap berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan mereka semuanya secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka sehat kembali Tuhan, dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Bahkan untuk kami semua jemaat-jemaat Tuhan, Jemaat GKMI Pati, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kesehatan yang prima. Tuhan melindungi dan menjagai kami. Setiap organ-organ tubuh kami dapat bekerja berfungsi dengan baik, sehingga kami dihindarkan dan dijauhkan dari sakit penyakit dan dari virus COVID-19. Kami menyerahkan segala kecemasan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negara kami ini yang terus berjuang untuk dapat mengatasi situasi pandemi, beserta dengan seluruh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, terutama untuk pemulihan ekonomi bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkati segala upaya yang dilakukan. Biarlah itu semua boleh membawa bangsa kami ini dapat keluar dari krisis multidimensi yang tengah dihadapi. Dan secara khusus Tuhan, biarlah Tuhan menolong agar situasi pandemi dalam negara kami ini Tuhan dapat segera teratasi. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses vaksinasi. Kiranya Tuhan tolong agar semuanya dapat terus berlangsung dengan baik. Dan kami berharap kepada-Mu Tuhan, agar seluruh masyarakat Indonesia boleh mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Sehingga dengan kerjasama yang baik, setiap komponen yang ada di dalam negara kami ini, maka situasi pandemi ini biarlah dapat teratasi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami GKMI Pati. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan kami. Kami adalah hanya alat di tangan Tuhan,
Tuhan yang empunya kami semua, Tuhan yang empunya pelayanan kami, persekutuan kami, kesaksian kami. Oleh karena itu Tuhan satukan hati kami untuk kami dapat persembahkan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga gereja kami boleh ada pertumbuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini seluruh doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan kami. Kami bawa semua ini kepadamu hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penolong kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang bertemakan keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pujian Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan, mari sekali lagi kita sehati memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Tuhan mengirim Roh Kudus ke dalam hati kami, menguasai hati kami, mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima sabda firman Tuhan. Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk dapat memahaminya serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu penutupan bulan keluarga pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 14 sampai ayat 21 dengan tema keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.
Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua dapat merasakan apa keistimewaan keluarga itu. Keluarga bagi kita menjadi tempat yang pertama kali kita merasakan kasih sayang. Keluarga juga adalah tempat di mana kita merasa terlindungi. Keluarga adalah tempat di mana kita mencurahkan isi hati, tempat kita mendapatkan semangat baru, sumber kekuatan. Keluarga adalah dukungan. Keluarga adalah tempat kita bertumbuh, bahkan tempat di mana kita bisa bersama-sama mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sejauh apa kita dapat pergi menjelajah kehidupan, sampai kita beranjak dewasa, tetap saja yang namanya keluarga itu adalah tempat yang paling nyaman untuk kita pulang. Namun, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kendati keluarga mempunyai tempat yang begitu istimewa di dalam hati kita, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya mempertahankan keluarga itu tidak mudah. Dalam perjalanannya keluarga selalu menemui tantangan-tantangan. Keluarga digempur oleh masalah silih berganti, memikul beban berat dan selalu digoncang baik dari dalam maupun dari luar. Banyak keluarga yang dalam perjalanannya patah menyerah, atau kalaupun tetap berjalan dengan terseok-seok dalam krisis demi krisis yang dihadapinya. Keluarga menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Sebagaimana lagu tadi yang sudah kita sama-sama nyanyikan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Lagu ini tidak hanya sekedar nyanyian belaka, tetapi ini merupakan ungkapan iman bahwa Tuhan Yesus itu penting hadir di dalam setiap keluarga kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama 3 minggu ini kita semua telah diajak untuk mendalami bagaimana Tuhan berdiam di tengah keluarga. Dan hari ini firman Tuhan akan semakin memperlengkapi dengan peran Tuhan di tengah keluarga. Apa yang Tuhan dapat kerjakan bagi keluarga, sehingga keluarga itu betul-betul dapat menjadi miniatur kerajaan Allah. Tadi kita sudah membaca Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan yang berdiam di tengah keluarga itu berkarya di dalamnya. Bagaimana Tuhan peduli dengan setiap hal yang dihadapi oleh keluarga. Firman Tuhan ini juga menunjukkan tentang kasih Tuhan
Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik terjadi di dalam setiap keluarga. Kita akan melihat beberapa hal dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan dan kelangsungan keluarga. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mata sekalian orang menantikan engkau, menantikan Tuhan, dan engkau pun, yaitu Tuhan, memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jelas sekali firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya membentuk dan menyatukan keluarga, tetapi Tuhan juga memelihara keluarga. Tuhan membagikan berkat rezeki kepada keluarga. Tuhan yang memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup keluarga. Pekerjaan dan usaha kita hanyalah pintu, tetapi semua berkat, Bapak Ibu, itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Itulah yang pertama, bahwa Tuhan memelihara keluarga. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu selalu dekat dengan keluarga. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji yang sangat melegakan bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga. Sebab kedekatan Tuhan ini menjadi jaminan bagi seruan-seruan kita. Kedekatan Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu penuh kasih setia. Tadi ayat 17 dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dia selalu bersama keluarga. Tetapi ingat, kedekatan ini juga ditentukan oleh kesetiaan kita, Bapak Ibu. Kesetiaan keluarga dalam membangun interaksi dengan Tuhan. Baik itu melalui doa maupun melalui firman Tuhan, melalui mesbah keluarga. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan menjawab doa orang yang takut akan Tuhan. Saya akan bacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan. Ini artinya bahwa Tuhan akan mengabulkan kehendak mereka yang takut akan Tuhan dan akan menyelamatkan mereka. Dan yang keempat, Tuhan itu adalah penopang. Ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Artinya, bila terjadi sesuatu yang menggoyahkan keluarga, yang melemahkan, maka Tuhan siap menjadi penopang sampai keluarga itu akan mendapatkan kekuatan untuk kembali berdiri dan berjalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena semua karya bagi keluarga itulah, maka pemazmur di dalam firman yang kita baca tadi tak henti-hentinya mengucap syukur. Sebab tanpa Tuhan, dia tahu keluarga akan terpuruk jatuh. Bagi kita semua telah nyata bahwa jika sampai hari ini keluarga kita tetap bertahan, bahkan di tengah pandemi dan dampaknya yang sangat terasa, baik secara ekonomi maupun kesehatan, baik di tengah beban hidup dan tujuan yang terus diperjuangkan, dalam perjuangan melawan egoisme anggota keluarga, dalam mendidik dan mengantar anak-anak menemukan kehidupan mereka sendiri, kita tahu hanya karena Tuhan kita dapat bertahan. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dia memerintah keluarga kita seperti miniatur kerajaan Allah.
Maka bukan cuma pujian yang patut kita persembahkan, tetapi bahkan diri kita, Bapak Ibu, keluarga kita sendiri harus menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Menjadi keluarga yang bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menjadi keluarga yang melayani Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, yang meluaskan dan menyebarkan kasih Tuhan. Suami, istri, anak-anak sama-sama bertumbuh dan melayani. Kelak pada saatnya, anak-anak kita pun akan mewarisi, akan membawa suasana sorga, suasana kerajaan Allah ini ke dalam keluarga mereka masing-masing. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, adakah kebahagiaan yang melebihi itu? Tentu tidak. Sungguh miris jika kita kehilangan akan kenangan anak-anak kita, akan keluarga. Tentu itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang penuh luka akibat harga diri dan kekerasan hati orang tua. Sungguh miris jika keluarga tidak mampu mewariskan kekayaan rohani bagi anak-anaknya. Keluarga kita di hari ini adalah miniatur kerajaan Allah yang akan terus dijaga, diestafetkan pada keluarga, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, generasi yang akan datang. Kita memang tidak akan bisa berkunjung ke masa depan, tetapi kita tentu akan merasa lega, Bapak Ibu, jika mereka selalu memberi ruang istimewa bagi Allah dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan pada saat ini sudah mengingatkan tentang siapa kami. Siapa keluarga-keluarga di hadapan Tuhan. Bahwa keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Bahwa keluarga dibentuk untuk dapat menebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Satu tanggung jawab yang mulia di hadapan Tuhan. Tetapi sekaligus ini menjadi tanggung jawab yang harus kami semua emban. Bukan hanya dengan kekuatan kami, tetapi hanya dengan campur tangan Tuhan kami akan dimampukan. Oleh karena itu kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya tangan Tuhan akan terulur kepada setiap keluarga-keluarga kami. Agar setiap keluarga-keluarga boleh mengerti, memahami, dan dapat mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami semuanya. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi-generasi penerus kami. Terutama generasi-generasi penerus komunitas kami, GKMI Pati. Biarlah kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan
kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan ilahi. Bagi mereka yang telah menyatakan sebagai murid Yesus melalui sakramen baptis. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari datanglah, terimalah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan kudus ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani. Ya Yesus Sang Penebus, berkati hosti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami dan hidup-Mu menjadi hidup kami, kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan minuman, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di rumah, yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari dengan sikap doa kita mengangkat hosti yang ada di tangan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama. Dan marilah kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Terimalah syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri bulan keluarga tahun 2021 ini dengan berturut-turut menyaksikan yang pertama, pelepasan samir oleh Ketua Panitia Hari-Hari Besar, yaitu Bapak Rudi Kurniawan, kepada perwakilan keluarga Bapak Ibu Suhartono. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan penutup bulan keluarga dan pemukulan gong oleh majelis yang akan diwakili oleh
Bapak Urip Tianto. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Keluarga-keluarga GKMI Pati yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita telah memasuki di akhir bulan Juli 2021 dan puji Tuhan kita boleh lalui rangkaian ibadah bulan keluarga 2021 ini. Bapak Ibu, 1 bulan kita telah bersama belajar melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Yang intinya adalah bagaimana membentuk dan membangun keluarga yang ideal menurut pemandangan Tuhan. Saya akan mencoba merangkum isi khotbah di sepanjang bulan Juli ini, Bapak Ibu. Bahwa membangun sebuah keluarga, bangunan keluarga yang kokoh, haruslah ditopang oleh tiang-tiang yang kuat, di mana setiap anggota keluarga sebagai tiang-tiang tersebut harus secara bersama-sama bertanggung jawab atas pertumbuhan, keutuhan, dan jalannya keluarga. Tentunya, untuk mencapai hal di atas, diperlukan kemauan untuk dikoreksi. Kemauan dari masing-masing anggota keluarga dikoreksi akan kekurangan dan kelemahan mereka. Dan untuk selanjutnya melakukan langkah konstruktif, yaitu merubah dan membangun setiap pribadi ke arah yang lebih baik. Khotbah hari ini disampaikan bahwa keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Keluarga harus mempersilahkan Tuhan berdiam di dalam keluarga dan menjadi batu penjuru yang akan memimpin keluarga kita. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di kesempatan saat ini bahwa di bulan keluarga Juli ini, GKMI Pati pun melakukan satu aksi sosial, yakni bedah rumah atas keluarga Bapak Teguh Salim, dan puji Tuhan, biarlah ini menjadi satu buah roh bagi kehidupan jemaat kita GKMI Pati. Dan di akhir sambutan ini, saya, seluruh hamba Tuhan, penatua dan diaken, mengajak kita semua, mari kita pelihara kehidupan keluarga kita dengan cinta kasih dan mengizinkan Allah bertahta atas keluarga kita. Dan kita manfaatkan setiap kesempatan waktu kita yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan masih izinkan kita untuk kita mengasihi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga GKMI Pati. Dan pada kesempatan ini saya akan menutup bulan keluarga Juli
2021. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah bersama menyaksikan acara penutupan bulan keluarga tahun 2021 ini. Kiranya kita selalu menjadi keluarga miniatur kerajaan Allah yang saling mengasihi, bertekun dalam doa, dan selalu mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu lagu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari bersama kita bertepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, bertekun di dalam doa. Ku cinta keluarga Tuhan, bertekun di dalam doa. Semua saling menguatkan, semua saling menghiburkan keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, bertahan dalam cobaan. Ku cinta keluarga Tuhan, bertahan dalam cobaan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, keluarganya Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, keluarganya Tuhan. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita kembali ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sudah selesai, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, sampai jumpa pada ibadah online kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.